sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Nyonya Sulastri, seorang lansia berusia 72 tahun, tinggal bersama anak bungsunya yang sibuk bekerja dan jarang ada di rumah. Sejak suaminya meninggal 5 tahun yang lalu, Nyonya S sering merasa kesepian, kurang mendapatkan perhatian, dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Ia sering menangis sendirian, susah tidur di malam hari, serta merasa tidak berguna. Kesepian membuatnya semakin menarik diri dari kegiatan sosial, sehingga perasaan hampa makin mendalam. Ibu? Halo, Nduk. Kamu kapan pulang? Udah seminggu nggak pulang. Ibu sendirian di rumah. Halo Ibu. Ibu, aku lagi lembur. Nanti aku telepon lagi ya. Oh ya udah. Mbak Siti. Oh iya, Mbak Wati. Mbak, ayo pengajian bareng. Saya ini mau berangkat ke pengajian, tapi nanti singgah ke rumah Bu Sulastri terlebih dahulu. Oh iya, Mbak Wati. Ayo kita ke rumahnya Mbak Lastri. Kita udah lama nggak kumpul lagi. Ya, semenjak suami meninggal jadi jarang keluar rumah, pengajian juga tidak ikut. Oh iya, ayo kita samperin Mbak Lastri. Assalamualaikum, Mbak Lastri. Waalaikumsalam, Mbak Wati, Mbak Siti. Ada apa ya? Ini Mbak Lastri, kita mau ngajakin Mbak Lastri ke pengajian hari ini, sore ini. Mbak Lastri mau nggak? Nggak mau, Mbak. Saya males keluar rumah. Oh, ya udah Mbak, kami pergi dulu ya Mbak ke pengajian. Oh ya udah, hati-hati Mbak Wati, Mbak Siti. Permisi Mbak. Duk. Iya, Mbak. Ada apa? Dari mana saja? Dari kemarin tidak kelihatan. Ini kita tadi habis dari rumahmu, kita ngajak ibumu ke pengajian bareng, tapi ibumu nggak mau. Terus juga kelihatannya mukanya sedih. Coba ditanyain kenapa ya, Ndok? Oh iya, Mbak. Makasih ya. Sebelumnya saya tuh habis pulang kerja, lembur, makanya baru pulang. Terus saya juga bingung kenapa kok ibu tiap hari nelpon saya. Katanya nggak ada teman cerita gitu. Coba diajak cerita. Mbahnya tadi diajakin pengajian, tapi tidak mau ikut karena malas keluar. Oh iya, makasih ya Mbak Siti dan buat Mbak Wati. Nanti saya akan coba tanya ke ibu ya. Oke, saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum Ibu, aku pulang. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga Iya, ya. Ibu kenapa? Ada yang mau diceritain enggak? Soalnya tuh tadi aku ketemu Mbak Siti sama Mbak Wati. Katanya ibu diajak pengajian nggak mau. Nggak ada apa-apa, Nduk. Kamu capek, istirahat saja. Kalau ibu gak nyaman cerita sama aku, ibu mau nggak cerita sama temenku? Nah, temenku ini insya Allah bisa ngerti kondisi ibu yang ibu rasakan saat ini. Kalau mau, besok aku anter ya Bu. Iya, Nduk. Terserah kamu saja. Permisi, Nurse, saya Dinda. Oh iya ya, ini Mbak Dinda ya. Oke, boleh Bu silakan masuk. Mbak Dinda boleh tunggu di luar ya. Saya tunggu di luar ya Bu. Iya, Nduk. Mari Ibu. Silakan duduk Ibu. Iya, Mbak. Makasih. Ya. Selamat pagi Ibu. Saya senang bisa bertemu Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya
perkenalkan, saya perawat Hanifah. Ini dengan Ibu Sulastri, benar? Selamat pagi Mbak. Iya benar, saya Sulastri. Panggil saja Lastri Mbak. Sesi hari ini saya akan membantu Ibu untuk membantu memecahkan masalah Ibu. Nanti masalah Ibu akan saya jaga rahasianya semaksimal mungkin dan hanya saya yang tahu masalah Ibu. Untuk waktunya nanti kurang lebih 30 menit Bu. Saya bersedia. Baik, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Kabar saya baik-baik saja Mbak. Apakah ada perasaan yang mengganggu pikiran Ibu? Ada Mbak, bahkan itu sangat mengganggu bagi saya. Badan saya tuh sehat, tapi rasanya tuh hampa. Hampa seperti apa itu Bu? Saya sering merasa sendirian Mbak. Suami saya sudah meninggal. Anak saya jarang pulang ke rumah. Jadi saya nggak ada teman buat cerita. Lalu apa yang Ibu lakukan Bu saat Ibu sendiri? Ya, saya hanya duduk di dekat jendela Mbak, lihat orang-orang pada lewat. Kadang ya saya menangis, kadang saya melamun. Lalu kalau melamun apa yang Ibu pikirkan? Saya ingat sama suami saya Mbak. Dulu kita sering ngobrol, cerita sore-sore gitu sambil minum teh. Tapi sekarang saya nggak ada teman buat cerita. Tapi Ibu apakah ada teman sebaya atau anak Ibu? Ya ada sih Mbak, tapi saya jarang buat ikut kegiatan di luar. Lagi pula saya juga males, nggak ada tenaga, nggak semangat buat ikut keluar. Baik, saya mengerti. Lalu sejak kapan ya Ibu merasakan kesepian ini terjadi pada Ibu? Sejak suami saya meninggal Mbak, 1 tahun yang lalu. Dulu anak saya tuh sering pulang ke rumah, tapi sekarang sibuk. Saya nggak ada teman lagi buat cerita. Apakah Ibu merasakan kesepian Ibu ini mengganggu kesehatan Ibu? Mbak, saya kalau malam itu susah buat tidur. Biasanya tuh saya menangis, terus paginya badan saya pegel, lemes, kepala saya pusing. Apakah pernah Bu Ibu merasakan rasa kesepian ini sangat-sangat berat itu pada saat kapan? Biasanya tuh ya sore hari Mbak, kalau lihat tetangga gitu pada ngumpul sama keluarganya, kadang tuh saya merasa sedih. Kenapa saya sendirian? Lalu apa yang Ibu rasakan ketika Ibu melihat itu? Iri. Kadang tuh ya pengen marah sama diri saya sendiri. Apa sih yang paling Ibu rindukan saat ini? Saya rindu sama suami saya rindu ada yang nemenin saya cerita. Ibu malu nggak Bu untuk meminta ditemani oleh keluarga Ibu atau anak Ibu? Mbak, sebenarnya kalau ada yang nemenin ya saya seneng. Tapi saya tuh takut kalau ngerepotin sama dianggap jerawat gitu. Bagaimana kalau misalkan teman Ibu atau anak Ibu itu senang menemani Ibu? Sih Mbak, tapi saya nggak biasa kalau meminta hal itu. Ibu merasa kurang diperhatikan ya Bu, sehingga Ibu merasa kesepian. Begitu Bu? Iya Mbak, betul. Selain merasa kesepian, adakah hal yang lain yang mengganggu Ibu? Ada sih Mbak, saya tuh susah buat tidur. Biasanya tuh ya saya kebangun malam-malam, terus susah buat tidur lagi. Ketika pada malam hari itu apa yang Ibu pikirkan Bu ketika susah lagi buat tidur? Saya ngerasa nggak berguna Mbak. Tidak berguna? Iya, saya nggak bisa bantu anak saya
juga udah nggak ikut kegiatan di luar. Jadi ibu merasa tidak berguna ya ibu, karena ibu sudah tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Iya Mbak, saya merasa begitu. Oke, dari cerita yang ibu ceritakan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa ibu memiliki masalah. Ibu itu merasa kesepian, terus juga sulit tidur di malam hari, terus juga ibu merasa tidak berguna, terus juga ibu jarang mengikuti kegiatan sosial. Nah, dari masalah ibu itu, menurut ibu apa yang paling berat di dalam itu ibu? Ya menurut saya yang paling berat itu ya kesepian Mbak. Oke, sepi itu yang paling dominan ya bu ya. Kalau boleh tahu, ceritakan apa aja rasa sepi yang sering muncul itu kapan saja bu? Biasanya tuh ya malam hari kalau anak saya belum pulang, terus sore hari kalau ngelihat orang-orang gitu pada sibuk. Baik ibu, jadi tadi perasaan kesepian itu ada ketika ibu benar-benar sendiri ya ibu. Lalu bagaimana dengan perasaan tidak berguna tadi? Apakah sering muncul bu? Iya Mbak, soalnya saya juga sudah nggak bisa bantu anak saya. Jadi percuma saja hidup ini. Jadi rasa sepi itu selain itu juga ada perasaan tidak berguna ya ibu. Iya Mbak, betul. Kalau tentang tidurnya bu, tadi kan ibu katanya sering terbangun di malam hari. Nah kalau misalkan itu, apakah sering juga bu muncul dalam pikiran ibu? Iya Mbak, tidur terganggu itu ya memang bikin capek. Tapi yang paling kerasa itu ya sepi itu tadi. Oke baik ibu, jadi prioritas utama masalah ibu adalah untuk mengurangi rasa sepi dan juga mengurangi ketidakbergunaan ibu. Jadi kalau misalkan dulu masalah ibu itu berkurang, nanti ibu bisa tidur lebih nyenyak lagi. Apa benar begitu ibu? Iya Mbak, mungkin kalau nggak sepi ya saya rasanya lebih tenang. Jadi masalah ibu tadi kan kesepian dan juga merasa tidak berguna. Baik, nanti kita mencari solusi bersama bagaimana caranya mengurangi itu. Dengan cara sedikit demi sedikit. Apakah ibu bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Baik ibu, tadi dengan semua masalah yang sudah ibu ceritakan, lalu apa harapan ibu nanti ke depannya ya bu? Saya pengen nggak merasa sendirian lagi Mbak. Saya pengen ada yang peduli sama saya. Saya pengen lebih berguna. Ya meskipun saya ini sudah tua. Baik ibu, saya sangat memahami apa yang ibu rasakan. Nanti kita cari jalan masalahnya itu sama-sama supaya mengurangi tadi rasa kesepian dan juga rasa tidak bergunanya ibu. Asalkan ibu punya kemauan dan semangat untuk mengurangi rasa kesepian dan ketidakbergunaan tadi. Ya ibu. Ya Mbak. Tadi ibu bilang kan ibu merasa tidak berguna ya. Nah, tapi apakah benar ibu benar-benar merasa tidak berguna? Iya Mbak, saya merasa begitu. Saya nggak bisa bantu anak saya. Saya nggak pernah ikut kegiatan di luar, ikut kegiatan RT. Tapi kita bisa coba lihat lagi ya bu, kalau misalkan ibu itu masih bisa mendoakan saudara ibu, anak ibu juga bisa mendoakan, terus juga menyapa tetangga, itu kan juga ibu masih bisa lakukan. Iya Mbak, kalau hal itu ya masih bisa saya lakukan sebenarnya. Lalu aktivitas apa yang membuat ibu merasa lebih tenang ya ibu? Saya suka baca doa sebelum tidur Mbak. Terus dulu juga saya suka merawat tanaman. Bagus sekali ibu itu. Untuk merawat tanaman dan juga berdoa. Lalu apa bedanya dengan melamun?
Ya kalau begitu ya saya ngerasa lebih tenang sih Mbak. Ibu kapan ibu merasakan benar-benar kesepian? Biasanya ya sore hari Mbak, kalau anak saya belum pulang. Baik, jadi kita akan membuat strategi ya ibu pada sore hari supaya ibu tidak merasa kesepian. Baik, ibu bisa menelpon anak ibu atau ke rumah tetangga, terus atau ibu bisa membaca Al-Quran. Menurut ibu mana yang menurut ibu yang ibu lakukan? Ya paling ya nelpon anak saya sih Mbak, itu bikin saya senang. Bu, apakah ada cara lain yang bisa ibu lakukan? Saya dulu pernah ikut kegiatan di luar, ikut kegiatan RT, terus ikut pengajian. Tapi sekarang saya malu karena sudah lama nggak hadir. Berarti ibu ingin tuh merasa ada yang menemani ya ibu, agar ibu tidak merasa kesepian. Iya Mbak, tapi ya saya malu sama anak saya, takut kalau dianggap cerewet atau dianggap terlalu manja. Apakah ibu pernah mencobanya? Ibu bisa meminta bantuan kepada saudara ibu atau tetangga ibu untuk menemani ibu agar ibu tidak merasa kesepian lagi. Apakah ibu ingin mencobanya? Iya Mbak, nanti saya coba. Kita akan melakukan 3 kegiatan ya ibu untuk ibu. Yang pertama, ibu bisa menulis doa dan menulis catatan harian setiap malam. Yang kedua, ibu bisa merawat tanaman setiap pagi hari. Terus yang ketiga, ibu bisa menelpon anak minimal sekali dalam sehari. Apakah ibu ingin mencobanya? Iya Mbak, saya mau. Nanti saya coba mulai hari ini ya Mbak. Wah, bagus sekali ibu. Saya senang mendengarnya dan saya yakin ibu pasti bisa. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama ibu. Nah, tadi kita kan sudah berbicara panjang lebar. Lalu apa yang ibu rasakan saat ini? Perasaannya bagaimana ibu? Ya, saya merasa lebih lega sih Mbak. Saya sadar kalau saya ini masih punya arti. Terus saya ini ya masih berguna. Jadi saya nggak merasa sendirian lagi ternyata. Wah, senang sekali ibu saya mendengarnya. Berarti ibu masih ada semangat untuk berubah. Lalu boleh diulang kembali ibu tadi bagaimana cara ibu untuk mengurangi rasa kesepiannya? Iya Mbak, nanti akan saya coba untuk menyibukkan diri dengan melakukan kegiatan yang positif seperti merawat tanaman tadi ya Mbak. Baik, ibu akan melakukan kegiatan positif ya ibu. Kita nanti akan memulai dengan membuat catatan harian untuk kegiatan positif ibu. Benar ya ibu? Iya Mbak, nanti akan saya coba ya, saya akan berusaha. Selanjutnya itu evaluasi keberhasilan yang akan dilakukan pekan depan. Nanti ibu akan mengisi catatan harian itu setiap hari. Nanti saya akan melihat setiap hari kegiatan ibu apa saja yang ibu lakukan. Dan saya berharap itu bisa mengurangi rasa kesepian ibu. Iya Mbak, terima kasih ya sudah mendengarkan saya. Terima kasih juga karena saya merasa benar-benar didukung. Nggih, Bu, itu udah kewajiban saya untuk membantu ibu. Semoga ibu bisa mengurangi rasa kesepiannya dan juga bahagia selalu. Iya Mbak, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu nggih. Hati-hati di jalan ya ibu. Mari Mbak. Yeah, yeah.